Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Madura United versus Persib Bandung yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor yang telak 1-4. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 3 klasmen Super League dan selisih poin mereka dengan Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 2 adalah 4 poin. Dan dengan Borneo FC yang mengalami kekalahan di pertandingan mereka tadi sore melawan Bali United dengan skor 0-1 adalah 8 poin. Tetapi Persib Bandung masih menyimpan 2 pertandingan yang nanti akan mereka mainkan pada masa libur, yaitu melawan Borneo FC dan juga melawan Malut United. Dan menurut hemat saya teman-teman, para pemain Persib bisa bangkit karena mereka menunjukkan determinasi yang kuat untuk bisa meraih kemenangan di kandang tim lawan yang memang kita sama-sama tahu bahwa Madura United bukan merupakan salah satu tim yang sedang bersaing di papan atas, tetapi Madura United adalah tim yang biasa membuat kejutan melawan tim-tim papan atas. Seperti yang sebelumnya mereka hampir melakukan kejutan melawan Borneo FC dan hanya kalah dengan skor tipis 1-0. Artinya walaupun Persib Bandung bisa berpesta gol di kandang Madura United, tapi bukan berarti mereka bisa menang dengan mudah. Apalagi para pemain Madura United juga bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa Teja Pakualam menjadi sosok yang bisa menggagalkan para pemain Madura United untuk mencetak lebih dari 1 gol. Karena beberapa peluang yang diciptakan oleh para pemain Madura United dari open play berhasil diselamatkan oleh Teja Pakualam. Dari Lulinia 2 kali, apalagi itu di menit-menit awal yang dia shooting keras, tapi Teja bisa menangkap bola dengan baik, lengket banget itu bola dengan sarung tangannya. Kemudian di babak kedua, dari Balotelli itu kalau nggak salah ya, dari jarak dekat dia melakukan save, kemudian dari Lulinia lagi, dari free kick, tapi kemudian kebobolan pada saat Balotelli itu ya yang mengambil penalti untuk menjebol gawangnya. Jadi artinya ya meskipun Persib bisa mencetak 4 gol, tapi jika bukan karena Teja Pakualam mungkin Madura United bisa mencetak lebih dari 1 gol. Dan saya melihat kolektivitas dari para pemain Persib terjaga dengan baik dan konsisten selama 90 menit jalannya pertandingan, karena terlihat para pemain Persib semuanya, ya kali ini semuanya, ini jujur nih saya ingin mengatakan, baik pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan, semuanya bermain mengandalkan visi dan juga kecerdasan mereka dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu di pertandingan yang baru saja selesai dimainkan, Persib Bandung bisa menciptakan total percobaan ke arah gawang dari Madura United yang dijaga oleh Miswar Saputra itu adalah sebanyak 12 kali percobaan. Dan dari 12 kali percobaan tersebut teman-teman, yang saya hitung mungkin saya salah. Jika saya salah, silakan teman-teman bisa koreksi karena ada kolom komentar di bawah konten ini. Yang saya hitung on targetnya itu dari 12 percobaan Persib Bandung adalah 8. 8 on target loh. Dan Persib bisa mencetak 4 gol. Ini sudah bagus. Conversion rate-nya artinya dari 8 on target, kan 8 on target itu adalah peluang-peluang emas ya, yang memang terarah ke penjaga gawang. Persib bisa melakukan konversi sebanyak 4 kali, artinya ini sudah 50% conversion rate. Kalau yang melenceng ya memang itu juga harus mereka benahi. Tapi paling tidak jumlah gol yang mereka cetak ini bertambah dari peluang emas yang bisa mereka ciptakan, ini kan beda total. Tidak seperti di pertandingan sebelumnya melawan Land City Sailors yang Persib jika saya tidak salah bisa menciptakan total percobaan 22 ke arah gawang Land City Sailors dan 6 shot on target dan hanya bisa mencetak 2 gol. Tapi konsistensi ini perlu dipertahankan jika Persib Bandung ingin juga ikut bersaing di papan atas dan mendekati Borneo FC untuk bisa ikut terlibat dalam persaingan agar bisa menjadi juara. Memang saya tahu, dan tentu teman-teman juga paham, bahwa Super League atau Liga Indonesia musim yang baru ini masih berada pada tahap awal musim. Tapi di awal musim ini,
Setiap tim yang ingin mengejar gelar juara sudah harus bisa membentuk yang namanya konsistensi dalam permainan. Kalau ada kalah 1 atau 2 kali, itu masih adalah hal yang wajar, tapi perlu dilihat dari cara bermain. Nah, saya melihat Persib Bandung yang melakukan perubahan yang signifikan di dalam skuad mereka. Kan yang keluar tuh belasan pemain, yang masuk belasan pemain, tapi mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyatu di atas lapangan. Ini tentu adalah sebuah sinyal yang positif. Tapi bagusnya juga kan para pemain Persib ini kan kita lihat gak bermain egois. Itu yang membuat progres mereka dengan cepat bisa mereka jaga. Seandainya para pemain Persib ini bermain egois, wah jangan harap mereka bisa sampai mendekati Persija dan juga Borneo FC. Karena tidak mudah untuk bisa menyatukan para pemain yang baru saja bergabung dengan klub. Sama sekali tidak mudah, apalagi ada banyak pemain yang sebelumnya belum pernah bermain di Indonesia. Oke, saya ingin membahas dulu starting lineup ya. Dari pertandingan malam hari ini, memang ini pertandingan tadi berjalan seru di babak pertama, tapi kalau saya melihat di babak kedua sih sudah milik Persib, apalagi pada saat Tom He masuk, ngeri banget nih Profesor. Dia mendapatkan 2 peluang untuk mencetak gol, mencetak 1 gol. Dia memberikan 3 umpan kunci yang sukses. Ya, bahkan itu golnya dari William Barros itu karena sebelumnya dia memberikan umpan kunci kepada Bergwinio. Oke, dari starting lineup kita mulai dulu dari tim tuan rumah Madura United yang kita tahu ada pergantian pelatih ya. Tapi ini pelatih juga agak jelek juga ini Pereira. Bagus juga ini Madura bermain, tapi mereka terlalu defensif. Seandainya mereka bermain lebih berani, nah mungkin mereka bisa lebih menyulitkan para pemain Persib yang berada di lini pertahanan. Tapi karena mereka bermain terlalu defensif, ya ini enak juga sih bagi para pemain Persib yang bisa leluasa untuk membongkar pertahanan mereka. Oke, dari starting lineup Miswar Saputra, kemudian ada Nurdiansyah yang menurut saya tidak bermain begitu baik, Montero, ada Ruksi, ada Mendonca, ada juga kita lihat di fullback sebelah kiri Ferian mainnya biasa saja. Di tengah ada Paulo Sitanggang, ada juga Jordi Werman yang tidak banyak kelihatan, Karim Pelic yang sangat sibuk untuk mengawal lini tengah karena selalu kalah pressing dari para pemain Persib. Lulinia, pemain yang mengganggu pertahanan Persib, tapi tidak bisa mencetak gol, dan Balotelli yang mencetak 1 gol dari penalti. Dari Persib ini yang saya kaget benar-benar ya. Ini saya jujur nih teman-teman, saya sama sekali gak bohong, bahwa Boyan Hodak berani menurunkan Bergwinio, William Barros, dan Ramon secara bersamaan di depan. Memang formasinya ini kalau saya lihat 4-3-3, tapi ini pertama kali 3 pemain ini diturunkan secara bersamaan dan bermain di depan, plus ada juga Sadil Ramdhani. Nah artinya ada banyak sekali pemain yang kreatif. Ada Bergwinio, ada Ramon, ada William. Karena Ramon walaupun adalah goal getter atau striker murni, tapi dia juga kan biasa bergerak menyisir sektor sayap gitu. Kemudian ada juga Luciano, ada juga Maklock, ada Dewangga, pertama kali diturunkan sebagai starter di Super League. Sebelumnya kalau nggak salah dia masuk sebagai pemain pengganti di ACL 2. Barba bersama Julio Cesar. Nah, Barba ditarik di awal babak kedua, mungkin memang dia belum 100% fit. Ada Eliano Reinders. Wah, ini Eliano ini sih awalnya bermain di fullback kanan, kemudian dia bermain di sayap kanan. Ada Tija Pakolam yang tadi sudah saya jelaskan, dia banyak melakukan save. Oke, dari jalannya pertandingan, pertama-tama kita tahu bahwa para pemain Madura United bermain mirip, memang tidak sama seperti Lion City Sailors. Nunggu aja di belakang, dapat bola, long ball, biar bisa melewati lini tengah dari Persib. Dan mereka bisa menciptakan peluang pertama ketika Lulinia shooting bisa ditangkap dengan baik oleh Tija Pakualam. Tapi setelah itu mereka sedikit confident untuk menyerang, tapi serangan-serangan mereka yang mereka bangun dari tengah itu selalu bisa diblok. Coba deh teman-teman nonton ulang pertandingan ini. Selalu bisa diblok. Bagus sekali ini Luciano bersama juga dengan Klok, yang kali ini Klopp. Bagus ini permainan mereka, walaupun Klok beberapa kali melakukan pelanggaran ya. Dan akhirnya Persib bisa mencetak gol. Nah, proses gol ini yang teman-teman harus melihat, karena Luciano ini yang memang diberikan kebebasan untuk ikut terlibat dalam proses serangan, ikut mendukung proses serangan ini. Kalau dia hanya stay di tengah bersama Klok, kayaknya sulit bagi Persib untuk bisa menciptakan banyak peluang. Tapi dia shooting keras, ternyata bisa gol. Nah, saya kaget. Ini bisa gol, ini tendangannya, waduh, powerful sekali. Ini gol yang penting bagi Persib karena sebetulnya mereka sudah menguasai jalannya pertandingan. Ya kan? Mereka sudah menguasai, tinggal menunggu momen saja mereka mencetak gol. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Kemudian kalau nggak salah, Bergwinio terkena tiang, dan ada juga Ramon yang syutingnya itu ditepis. Kemudian setelah Ramon punya syuting ditepis, ada corner, Luciano ambil, Barba bisa mencetak gol 0-2.
Jujur saya sudah feeling nih Persib kemungkinan akan menambah gol di babak kedua karena masih ada banyak pemain di bangku cadangan yang belum dimainkan. Tapi memasuki babak kedua, memang ada upaya dari pelatih Madura United Pereira untuk menguatkan lini tengah dan lini pertahanan karena dia menurunkan Novian Dani, ya kan, yang biasa bisa bermain di tengah juga, bisa juga bermain sebagai pemain yang pressing di tengah. Novan Sasongko menggantikan Nurdiansyah dan Aji Kusuma untuk memberikan juga efek di depan. Aji Kusuma juga dapat chance tapi tidak on target ya, satu chance di babak kedua. Dan Barba ditarik, Mat Ricardi masuk, dan saya melihat kemudian Sadil Ramdhani ditarik, Putros masuk. Nah ini artinya untuk mempertahankan ritme. Jadi jangan terlalu ofensif karena kemungkinan Madura akan keluar menyerang. Tom Hee masuk, Ramon ditarik keluar, jadi artinya Tom Hee bermain di tengah, artinya berarti Persib tidak bermain dengan striker murni ketika Ramon ditarik keluar, ya dong. Kan William Berguinho itu kan bukan striker murni ya sebetulnya, walaupun William yang kemudian dimainkan sebagai striker. Dan ada handball dari Julio Cesar walaupun ya itu tidak disengaja. Dan Balotelli bisa mencetak gol tapi tidak lama. Setelah gol itu kalau nggak salah hanya 1 menit atau 1,5 menit William bisa mencetak gol. Ini adalah gol ke-7 dari William Barros dan top skor sementara bagi Persib di semua kompetisi karena dia mencetak 1 gol juga di ACL 2. Di sini kita melihat peran besar dari Tom Hee yang memberikan umpan chip kepada Berguinho, tapi Berguinho di tackle. Nah ini juga diperdebatkan nih penalti atau enggak, tapi wasit sepertinya memberikan advantage atau tidak menganggap itu adalah pelanggaran. Ternyata bola justru tertuju kepada William Barros yang melakukan finishing yang baik. Dengan mudah dia bisa melakukan finishing, kemudian Tom Hee bisa mencetak gol untuk melengkapi kemenangan dari Persib Bandung. Bahkan kemudian dia mendapatkan peluang lagi untuk mencetak gol yang bisa di-save oleh Miswar Saputra. Jadi secara keseluruhan Persib Bandung mendominasi jalannya pertandingan setelah mereka unggul dengan skor 0-1. Karena gol dari Luciano itu adalah shot on target pertama dari Persib Bandung pada saat itu memasuki menit ke-26 itu kalau nggak salah. Ya. Nah, menit ke-26 itu kalau nggak salah Luciano cetak gol itu adalah shot on target pertama. Kemudian setelah itu baru ada peluang dari Berguinho, kemudian ada peluang dari Ramon yang dia shooting, ada peluang lagi dari Ramon yang dia heading. Kemudian di babak kedua ada gol yang terjadi kan, yang dicetak oleh William Barros dan juga Hee. Tom Hee mendapatkan peluang, William Barros juga mendapatkan peluang. Jadi ada 8 peluang on target dari Persib yang mereka bisa konversi 4. Ya ini sudah bagus, rasionya sudah tinggi. Tapi rasio ini bisa dipertahankan atau enggak? Belum tentu juga. Karena pasti nanti akan ada rotasi lagi di lineup. Jadi siapapun pemain yang dipilih oleh Boyan Hodak untuk bermain harus memberikan kontribusi 110%, tambahlah itu 10% lagi. Jangan cuma 100%. Nah di pertandingan malam hari ini para pemain memberikan 110%. Ya, dan kita tahu sebelum pertandingan ini lagi rame banget nih pemberitaan soal William Marsilio yang tidak dibawa. Saya pikir itu adalah hak dari Boyan Hodak, siapa yang dia ingin bawa, siapa yang dia ingin coret dulu dari squad. Ya, coret bukan berarti selamanya, mungkin untuk pertandingan malam hari ini saja William Marsilio. Dan saya pikir ini bukan berarti bahwa William sudah out dari squad. Ya mungkin juga untuk sementara ini dia diparkir dan dia yang harus memperbaiki form dia, dan mungkin nanti jika dia diberikan kesempatan lagi dia harus perform. Jadi saya pikir bagusnya juga dalam hal ini manajemen juga tidak ikut campur dengan Boyan Hodak dan seharusnya tidak boleh. Biarkan Boyan Hodak yang menentukan siapa pemain yang akan dia bawa, masukkan ke dalam skuad, siapa pemain yang perlu bermain dari awal, dan siapa pemain yang perlu bermain dari bangku cadangan. Bahkan pemain sekelas Tom Hee pun nggak komplain juga. Memang nggak boleh komplain. Karena harus mengikuti pelatih. Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub, dan memang tidak ada pelatih yang lebih besar daripada klub. Tetapi pelatih yang memegang setir. Artinya seandainya Persib kalah, tentu tanggung jawab adalah kepada Boyan Hodak. Maka itu dia juga berhati-hati dalam memilih pemain. Dan saya pikir semua pemain yang dia pilih, apalagi memberikan chance bagi Dewa Angga bermain dari awal dan bermain baik, itu membuktikan bahwa Boyan Hodak adalah pelatih yang fair. Dimana ketika dia menilai seorang pemain itu perlu dimainkan, akan dia mainkan. Tapi ketika dia menilai pemain tersebut tidak memberikan komitmen sesuai harapan dia, dan kita juga bisa melihat di atas lapangan, dia berani mengambil langkah atau keputusan yang tegas. Dalam hal ini berarti Boyan Hodak adalah pelatih yang memang melihat performa pemain sesuai dengan apa yang mereka berikan bagi klub. Jadi klub adalah segalanya. Demi kebutuhan tim, Boyan Hodak mengambil keputusan bagi Persib Bandung. Oleh karena itu Persib Bandung bisa pesta gol di kandang Madura United, padahal mereka baru saja bertempur habis-habisan di Singapura dan kalah. Kan seharusnya secara psikologi tentu akan berpengaruh. Tapi saya tidak melihat pengaruh
kepada mentalitas para pemain Persib Bandung di pertandingan malam hari ini. Bahkan mereka terlihat setelah mencetak gol pertama itu menikmati jalannya pertandingan. Jadi teman-teman, kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya dari Persib Bandung yang akan mereka mainkan nanti pada tanggal 5 Desember melawan Borneo FC. Kemudian mereka akan bermain lagi di ACL 2 melawan Bangkok United yang merupakan pertandingan yang krusial bagi mereka, membutuhkan hanya 1 poin untuk lolos dari fase grup. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.